saya ingin menyampaikan ada dua angel yang ditulis di dalam backdrop belakang ini. Pertama adalah Hari Santri, yang kedua adalah tahlil 40 hari almarhum Bapak Dr. Haji Saifullah. Ini nggak ada maulid nabinya ya? Nggak ada acara maulid nabinya, ikut aja maulid nabinya. Baik, ini sesungguhnya bisa dikaitkan, bisa dihubungkan antara semangat santri nasional dengan perjuangan almarhum Bapak Dr. Haji Saifullah MPD. Ibu bapak yang saya hormati, berbicara 40 hari serta perjuangan santri, maka kita pasti ingat bahwa resolusi jihad 75 tahun yang lalu yang dikumandangkan oleh RSA Kiai Haji Syekh Hasyim Asy'ari dan kemudian berakhir dengan Hari Pahlawan 10 November nanti, itu melibatkan ribuan santri dan bahkan kemudian yang menjadi syuhada dari santri dalam sejarah tertulis 20.000. 20.000 itu bilangan yang tidak sedikit, itu bilangan yang amat banyak. 20.000 santri berkorban karena memang mengikuti ajakan untuk merebut kembali kemerdekaan dari Habib Syekh Hasyim Asy'ari. Tetapi sekarang kita peringati di tempat yang mulia ini, Sekretariat PCNO, berbarengan dengan peringatan 40 hari almarhum Bapak Haji Saifullah MPD, Bapak Dr. Haji Saifullah MPD. Apa kaitannya? Yang ingin saya katakan adalah, apalagi sekarang ini malaikat Israel sedang sering turun di dunia dan tidak ada padang bulu ya. Bahkan dokter dan tenaga medis juga kemudian dicabut saja nyawanya. Bahkan juga kiai-kiai, menurut WhatsApp yang tersebar di handphone kita, 4 bulan terakhir ini kiai-kiai NO yang amilin alimin amilin, kiai-kiai besar yang ada pada pesantrennya, dan tertulis di dalam struktur NO di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Jawa Barat saja, itu yang meninggal dunia ada 93. Masya Allah. 93. Ini pengurus pondok pesantren, ada pengurus LDNO, ada pengurus Ma'arif NO di Jawa Timur, itu ada wakil ketua NO. Nah itu ada Ibu Nyai di Kudus, itu Ibu Nyai itu hafal Quran dan banyak santrinya, itu sekitar 93. Bahkan hari Sabtu kemarin itu 3 kiai berbarengan di pelosok, kemudian Lamongan, kemudian di Asem Bagus itu Gonto. Itu barengan 3 orang kiai itu. Habis nanti lama-lama. Maka alhamdulillah sekarang masih kita diberikan kesehatan, diberikan anugerah, kemampuan dan Islam serta iman dan umur yang lebih daripada Rasulullah. Sabda Nabi, "A'malu ummati ma baina sittina ila sab'in." Umur umatku ini, kata Nabi, paling-paling hanya 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik, hanya sedikit yang bisa melewati 70, bukan tidak ada, tetapi itu bonus pasti. Itu bisyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mungkin Ki Yusuf berapa Yusuf? Rahasia aja lah pokoknya. Pasti lebih dari 60. Enggak usah ngaku. Pasti beliau lebih dari 60. Padahal umurnya umat Nabi Muhammad itu antara 60 dan 70. Bapak Ibu sekalian, marilah sejenak kita bandingkan. Andai umur kita ini di dunia 70 tahun, kalau Pak Saifullah berapa Pak Mas? 56, subhanallah, nggak sampai 60, 56, udah dengan saya. Ih, ngeri juga ya. Saya 55, jangan setahun lagi saya menyusul beliau, tapi nggak apa-apa, kita nggak boleh takut mati. Padahal kalau umur kita itu 60 sampai 70 tahun, konkret ini bandingkan dengan di akhirat nanti. Ini bocoran dari Allah dalam Al-Quran.
Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ini jelas. Satu hari nanti di akhirat, ini keterangan Allah, bukan keterangan wali, keterangan kiai ulama, tidak, tetapi Allah sendiri. Satu hari di akhirat itu bandingannya seperti kita hidup di Jakarta Barat ini 1000 tahun. Ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun kita hidup di dunia. Saya ulangi lagi. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Hidup di akhirat nanti satu hari, inna yauman, itu seperti kita hidup di dunia ini 1000 tahun. Ada ibu di sini, ada perguru di sini. Kalau kita cerdas menghitung dengan kalkulator, maka bandingan umur 70 tahun, bukan 60 tahun ini, 70 tahun dibandingkan dengan satu hari di sana yang sama padanannya 1000 tahun, maka kalau kita hidupnya 70 tahun saja, itu dipadankan dengan di akhirat, itu laksana 1,5 jam saja. Masya Allah. Jadi seakan-akan andai kita lahir jam 6 pagi di akhirat, umpamanya, itu umur kita 70 tahun, 70 tahun itu sudah nunu, sudah pikun, sudah penyakitnya gantian, kalau ke asam urat, ya kolesterol, kalau ke kolesterol, ya apa namanya itu, diabetes, gula, ya, darah tinggi, gantian, itu 70 tahun biasa begitu. Umur 70 tahun itu sama dengan lahir jam 6, meninggal jam setengah 8. Saya ulangi lagi, umur 70 tahun di dunia itu dibandingkan dengan di akhirat, itu sama dengan 1,5 jam. Lahir jam 6, meninggal setengah 8. Padahal kata Allah, estafeta fase kita mulai mati hidup itu juga dibocorkan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah itu 2 kali. Jelas-jelas Allah menyatakan bahwa hidup kita itu 2 kali, mati kita 2 kali. Di dalam surat Al-Baqarah, saya yakin semua kita hafal, Allah menghentikan, Allah jauh, Allah berfirman, menghentikan juga nggak apa-apa. Yang ngomong kan orang Jawa, saya kan tidak orang Jawa, saya kan orang Sunda, makanya nggak begitu ngerti. Kami ngendikan. Nah, Allah itu juga ngendikan. Kami ngendikan. Iya, saya tahu. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Mati dulu. Fahyakum, yang kedua hidup. Summa yumitukum, kemudian mati. Summa yuhyikum, yang terakhir kita dihidupkan kembali. Jadi urutan fase kita ini adalah mati hidup, mati hidup. Mati yang pertama kapan? Mati yang pertama adalah ketika kita ngantri ditiup rohnya oleh Allah, itu beribu-ribu tahun, mungkin berabad-abad. Kita ini antri juga ketika roh kita masih di alam sana dan belum ditiup, belum masuk di dalam perut ibu kita, itu kita ngantri. Itu mati kita. Yang kedua, kita dihidupkan oleh Allah kapan? Bukan sejak sekarang, tetapi sejak kita umur 40 bulan di dalam kandungan ibu kita, kemudian ada uget-ugetnya dalam perut ibu yang hamil itu. Ada uget-uget itu apa? Ada kendut-kendutnya. Kendut-kendut itu bahasa Indonesia nggak ada lagi. Pokoknya paham nggak paham ya begitu ya. Ada dundutan gitu kan kalau hamil satu lagi itu. Itu wanufiha birruh. Sampai sekarang kita ini masih fase kedua dari mati hidup. Nanti sebentar lagi kita akan diumumkan di masjid atau musola sekitar kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kembali ke rahmatullah. Contohnya Pak Kiai Sarozi, contoh saja. Di sini kalau contoh itu belakangan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu adalah fase ketiga. Kita mati kembali setelah yang pertama tadi mati hidup, mati. Dan nanti terakhir adalah pada yaumul mahsyar kita akan dihidupkan oleh Allah, terakhir akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, singkat kata, dari 4 fase mati hidup tadi itu yang paling pendek, yang paling parah, yang paling cepat adalah fase kedua. Fase yang sekarang kita menghirup udara ini. Sekali lagi, dari 4 fase ini yang paling pendek, cepat, parek, kosor adalah yang sekarang ini. Dibanding dengan kita ngantri di tiup rohnya,
Dibanding nanti di kuburan di alam barzah, kita nunggu kiamat masih lama. Kalau ada orang bilang dia nakut-nakutin bilang kiamat udah dekat, ayo tobat. Enggak, masih ada yang baca Quran kok. Masih ada PCNO, Jakarta Barat. Masih ada istighosah, masih ada tahlil la ilaha illallah, masih ada lomba. Ayo dilombakan segala sekarang itu. Pokoknya lama, kiamat lama. Di barzah itu lama. Di barzah lama. Apalagi dibanding dengan yaumul kiamat itu selama-lamanya. Maka kita hidup sekarang ini hidup di dunia, hidup di alam dunia. Dunia itu bersyarat. Asal katanya dana yadnu dunyanan. Dana itu artinya adalah parek, cedak, cepet, ringkes itu dana. Makanya hidup di dunia itu adalah hidup yang paling cepat, hidup yang paling pendek. Umur 70 tahun itu sangat-sangat pendek dibanding dengan ketika kita ngantri di kubrohnya, dibanding dengan nanti di kuburan, dibanding dengan apalagi di akhirat yang abadul abadi selama-lamanya itu. Maka padahal kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Hidup di dunia ini adalah tempat bertanam, nanti panennya di akhirat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. In kana amalu khairan fa jazaa'u khairan wa in kana amalu sayyi'an fa jazaa'u sayyi'un. Wa in kana amalu syarran fa jazaa'u syarrun. Jadi kalau baik nanti balasnya baik, kalau jelek maka balasnya jelek. Lah, Pak almarhum Dr. Haji Saifullah ini umurnya pendek menurut saya. 56 tahun itu pendek karena nggak sampai pada batasan yang ditentukan oleh Rasulullah 60 sampai 70 tahun. Pendek. Apakah kita kasihani? Belum tentu. Soal umur itu boleh pendek, boleh panjang. Tetapi yang paling penting bukan panjang dan pendeknya umur. Yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai, mengisi secara maksimal umur yang dibatasi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak almarhum Dr. Saiful ketua PWNU belum mantan kata Pak Agus tadi itu. Nah, sampai sekarang di kuburan masih ngurus NU itu. Karena masih belum mantan kan gitu. SK-nya masih belum dicabut ya. Beliau umurnya 56 tahun, tetapi apa yang menjadi testimoni disampaikan oleh Pak Kiai Mastur, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Abdul Salim tadi itu, dan yang saya dengar selama ini, itu berarti Pak Saifullah ini masuk di dalam surah Yasin yang semua kita hafal. Apa bunyinya? Bunyinya adalah inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami Allah itu akan menghidupkan orang mati, dan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, akan menulis apa yang telah diperbuat. Nah, apa yang telah diperbuat itu memang sesuai dengan umur. Kalau umurnya sudah meninggal dunia kayak Ustaz Pak Saiful, itu sudah nggak ada lagi pahala sholat karena nggak bisa sholat di kuburan. Nggak ada lagi pahala ngaji karena nggak bisa ngaji. Nggak ada lagi pahala bertasbih karena nggak bertasbih, kan begitu. Itu memang wanaktu maqaddam, itu sudah selesai. Ini sejalan dengan hadis Nabi, idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salasin. Betul. Nggak bisa lagi cari pahala mengurus NU karena sudah meninggal. Nggak bisa lagi cari pahala membawa kue-kue di PCNU karena sudah meninggal. Makanya kalau sebelum meninggal segera bawa kue yang banyak. Ya kan? Kasus intinya kacau banget ya. Alhamdulillah. Itu sudah nggak ada, betul. Wanaktu qaddamunya sudah selesai. Tapi ini ada atas limutlaqil jam'i wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Lah ini wa atharahum ini. Wa atharahum, dan Allah juga menulis apa warisan, apa goresan yang telah diperbuat ketika di dunia. Ini Pak Saiful menang. Ini almarhum Pak Saifullah sangat banyak sekali warisan-warisan, goresan-goresan positif yang walaupun beliau meninggal dunia, ini masih terus akan mengalirkan kipas dingin seperti AC dalam kuburan. Saya tadi sudah diskusi kepada
Pak Mas Tur, apakah PWNU itu jasa beliau? Kata beliau, iya, dominan beliau, walaupun banyak yang jasa. Tapi yang berjasa dominan adalah inisiatif dan biaya dari Pak Saifullah. Maka saya bilang, wa atharahum, labetnya ini, warisannya ini, goresan positif ini, selagi PWNU itu masih dipakai ngangkot, masih dipakai rapat kebaikan, masih ada yang ngaji di sana, walaupun di kuburan beliau Pak Saiful ini masih tetap dialirkan oleh Allah kipas-kipas seperti AC dingin. Subhanallah. Amin ya Rabbal. Ini pentingnya wasarohum. Ini pentingnya memaknai hidup yang pendek, tetapi dengan penuh perkara-perkara yang berkepanjangan amalnya. Seperti juga misalnya, mohon maaf, Pak Agus, tapi kalau saya memuji depan orangnya takut dia mimpi-mimpi. Terbang nanti ya. Pak Agus misalnya memulai nekat untuk mempunyai sekretariat ini, entah nyewa, entah beli, entah nakut-nakutin orang. Nggak tahu caranya saya, karena saya belum dapatkan berita beneran gitu ya. Saya nggak tahu gitu kan. Tetapi kalau ini di tengah-tengah boleh ditempati oleh PCNO umpamanya, terus beliau meninggal dunia, ada banget ya. Kalau selagi ini masih ditempati, maka pahala itu akan mengalir terus, Pak. Innalillahi. Kalau itu kalau contohnya baik, in khairan fa khairun. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau yang kita tinggalkan adalah kejelekan, yang kita tinggalkan adalah misalnya perjudian, yang kita tinggalkan, kita wariskan kepada anak cucu kita adalah bagaimana cara joget yang menarik misalnya, bagaimana membuka aurat, joget-joget yang menarik dan ditonton orang, itu juga akan mendapatkan siksa sebaliknya seperti pahala tadi. In khairun khairun wa in syarrun fasyarrun. Maka santri seperti itu juga. Santri yang 20.000 yang saya bilang tadi itu, yang mati syahid ketika membela negara, ini walaupun adik-adik kita santri meninggal dunia 75 tahun yang lalu, sampai sekarang ketika masih ada kemerdekaan dinikmati oleh kita bangsa Indonesia, ketika pondok pesantren masih eksis dengan kiai dan belajar kepada santrinya, maka 20.000 orang pahlawan santri itu juga akan mendapatkan selalu pahala rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ini soal kebesaran Bapak Dr. Saifullah. Yang kedua, apa hubungannya dengan semangat santri? Ibu bapak, Pak Saifullah ini umara, tetapi seperti pengakuannya Pak Mastur, beliau umara yang tidak ingin jauh dan pisah dari ulama. Ibu bapak, revolusi jihad yang dikomandani oleh Hadratus Syekh Rais Akbar Hasyim Asy'ari, itu juga dalam rangka membela negara. Di NU ini, di Nahdlatul Ulama ini, di pundak kita masing-masing pengurus atau jamaah, itu sesungguhnya ibu bapak adalah ada beban yang sama di dalam pundak kita, dan yang kanan dan kiri. Apa itu? Yaitu pundak yang kanan adalah keagamaan, pundak yang kiri adalah kebangsaan. Saya ingin tancapkan di sini, jangan sampai di antara kita yang sudah mengaku warga NU, apalagi pengurus NU, yang diperjuangkan 100% bahkan 180 derajat adalah hanya agama di kanannya, dia ke kanan-kananan, tetapi tidak memikirkan bagaimana negara dan bangsa ini akan hancur. Itu bukan kita. Sebaliknya, jangan sok nasionalis kita, membela bangsa negara 180 derajat, tapi agama tidak dijadikan faktor. Ini juga nggak boleh. Sejak Hasyim Asy'ari memimpin NU, diteruskan bahwa Abdullah juga Kiai Samsuri, Kiai Bisri Samsuri, Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab mas'uliyah diniyah dan mas'uliyah wataniyah di kanan dan kiri kita itu sejajar, itu sama. Jangan sampai agama mengesampingkan negara, sebaliknya jangan sampai negara mengesampingkan agama. Saya itu mencari rujukan
yang paling utama. Dari mana kiai-kiai kok bisa seperti itu? Kenapa kiai-kiai kita kok nggak seperti di Timur Tengah? Di Timur Tengah itu banyak yang mu'alif kita, banyak walinya Allah, banyak masyayikh yang alim, tetapi mereka hanya membela agama 100% dalam pundak kanannya dan tidak ada beban sedikit pun di pundak kirinya. Makanya sampai sekarang negara-negara Timur Tengah itu selalu berantem dan tidak pernah rukun. Ternyata menemukan ini dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad bin Hamid Al-Ghazali sering saya sampaikan untuk kita semuanya. Dan ini dilukiskan, dijadikan kesimpulan ketika ada Munas di Cirebon, bagaimana bentuk negara seperti yang dianut oleh NU. Ternyata Imam Ghazali menulis ad-dinu wal mulku tau'amman. Agama dan negara itu seperti dua hal yang kembar. Fad-dinu aslun wal mulku harisun. Agama pokok pangkal dan negara menjadi penjaga. Famala aslalahu famahdumun. Sesuatu yang tidak ada pokok pangkalnya maka dia akan hilang. Famala harisalahu fadhaiyun. Sesuatu yang tidak ada penjaganya maka dia akan sia-sia. Dalam kata lain, agama butuh negara, negara butuh agama. Jangan sampai ada pemisahan. Jadi Pak Polisi, Pak Camat, Pak Danramil, ya, Pak Kapolsek itu butuh NU Pak Agus. Tapi Pak Agus atau PCNO juga butuh mereka. Ini harus sinergi. Kalau ini sinergi, guyub rukun itu bukan hanya ke dalam, tetapi juga keluar. Ya, kalau sekretariat saja saya kira kecil Pak. Kalau Pak Agus nanti bisa merangkul, ngajak bersama-sama Pak Danramil, Pak Kapolsek, dan yang lain-lainnya, inilah kekuatan NU akan ditunjukkan. Dalam konteks ini, dalam konteks kaitannya dengan pundak kanan, pundak kiri, kebangsaan dan keagamaan, maka Pak Dr. Haji Saiful menjadi contoh. Beliau ulama, beliau umara yang tidak mau pisah dengan ulama. Artinya apa? Beliau betul-betul ingin berjuang. Bukan hanya mensejahterakan orang Jakarta, tetapi bagaimana NU di Jakarta ini yang menjadi etalase dunia itu bisa muncul ke permukaan. Mohon maaf, sekian tahun bahkan sekian puluh sekretariat belum ada, atau kalau ada waktu itu belum kelihatan bagus. Alhamdulillah sekarang sudah kelihatan bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya ingin sampaikan juga perbandingan. DKI alhamdulillah sudah mulai muncul, sudah ada kantornya. Cuman kita berdoa serius juga, mudah-mudahan PCNO-nya juga akan menyusul seperti PW. Saya optimis, insya Allah bisa. Konon katanya beberapa ekonom dan pengamat, karena 63% perputaran uang di Indonesia itu ada di Jakarta. Dan saya kira kalau menurut Mas Sudi itu sesungguhnya banyak untuk NU, tinggal ngambil caranya yang kita tidak tahu. Kata Pak Marsudi. Kata Pak Marsudi begitu. Jadi 63% itu ada di Indonesia dan ada di Jakarta maksud saya. Sesungguhnya itu banyak jatah untuk NU, caranya yang kita tidak tahu. Nah ini mudah-mudahan dengan istighosah, dengan hizib, dengan wirid, dengan berkumpul seperti ini, berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan gerak dan langkahnya PCNU Jakarta Barat. Amin. Saya ini tinggal di Jakarta Barat. Saya tidak asing dengan daerah ini. Hanya waktu masuk tadi itu cukup muter-muter. Karena Google Map-nya, servernya memang tidak konsisten. Saya terus ternyata muter lagi. Dan lagi rame-ramenya. Padahal saya lama jadi penghulu di sekitar ini. Dulu naik motor. Jadi enak. Dan siang hari kalau menikahkan nggak pernah malam. Ini sudah malam lagi ramai tadi, jadi agak muter-muter. Tetapi saya yakin nawa itu saya kuat. Masa saya diundang Jakarta Barat tidak bisa hadir? Saya harus hadir, walaupun mohon maaf karena salah satu alasannya juga malam ini, tapi juga ada beberapa acara yang lain. Sesungguhnya ini informasi juga Pak Kiai, PBNU sedang diminta pertimbangan oleh negara untuk diutus ke Cina 5 orang, untuk apa? Untuk ikut meneliti vaksin yang akan dibeli di Cina itu halal atau tidak. Ini
MUI hanya diutus 2 orang, Muhammadiyah hanya 2 orang, tapi PBNU diminta 5 orang. Tapi karena saya salah satunya mestinya saya diberangkatkan, tapi alasan saya kualat dengan Pak Ki Yusuf dan Pak Agus nanti kalau saya tidak datang di sini. Dengan alasan yang lain pasti ya. Alasan yang lain apa? Alasan yang lain termasuk banyak yang tidak jadi berangkat, maksudnya mengurungkan. Kenapa? Jadi sekarang ini kalau mau pergi ke Cina itu begitu sampai bandara nanti dimasukkan ke hotel 14 hari diisolasi. 14 hari kalau kemana-mana, walaupun dikasih makan macam-macam. Ya Allah, saya hitung ini 14 hari berarti 2 minggu. Saya ngajar seminggu ada 7 kelas di Indonesia. Berarti saya akan meninggalkan 14 kelas. Zolim saya oleh itu. Nah, saya pendidikan itu senang sekali, ngajar itu senang sekali. Saya rasanya kok betapa menyanyiakan orang banyak itu. Jadi isolasi 14 hari, setelah itu kerja